Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan kelas Delta atau kelas D Institut Teknologi PLN. Hari ini kita akan membahas mengenai teknik penilaian AMDAL. Mohon maaf nih, saya lupa apakah sudah pernah ditayangkan atau tidak, tapi untuk lebih jelasnya saya akan mengulasnya kembali karena ini merupakan penting buat kalian agar kalian mengetahuinya. Baiklah, kita akan melihat teknik penilaian AMDAL. Anak-anakku sekalian, ya, dokumen AMDAL ini kita harus mengetahui terdapat beberapa dokumen yang ada, ya. Di sini terdiri dari 5 dokumen penting yang harus kita ketahui. Untuk yang pertama, ya, kerangka acuan atau KA AMDAL, ya, sebagai dasar pelaksanaan AMDAL ini disusun sebelum kegiatan AMDAL dilaksanakan. Ingat ya, kita buat kerangka acuan sebelum ini disusun. Kemudian ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungannya ini sendiri. Dokumen ini memuat studi dampak lingkungannya. Berikutnya ada RKL yang ketiga, ya, upaya untuk penanganan dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha tersebut atau kegiatannya. Jadi RKL ini penanganan, kita lihat ada dampaknya atau tidak, ya, akibat yang ditimbulkan, ya, oleh kegiatan kita. Yang keempat ada LPL. LPL adalah upaya untuk pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi ini pemantauan, jadi kita pantau semuanya. Yang kelima ada summary eksekutif atau ringkasan eksekutif, memuat ringkasan dokumen dari AMDAL, RKL, dan juga RPL. Berikutnya ada juga dalam teknik penilaian Anda, kita juga harus ada pengujian. Yang pertama ada uji administrasi, ya, administratif itu apakah kelengkapannya mencukupi atau tidak. Berikutnya adalah uji fase kegiatan proyek, juga kita lihat apakah fase-fase kegiatan proyek itu sesuai atau tidak. Lalu ada juga uji mutu, ya. Uji mutu itu terdiri dari aspek keharusan, ada juga aspek konsistensi, aspek relevansi, dan juga aspek kedalaman. Nah, di uji administrasi kita lihat, ya, dalam gerakan acuan AMDAL, ya, kita lihat apakah ada satu perizinan yang diperlukan sesuai dengan RK. Yang kedua, kita lihat surat keputusan atau dokumentasi yang dipersyaratkan untuk izin, ya. Surat keputusan atau dokumentasi meliputi lokasi perta terkait. Lokasinya adalah tata ruangnya udah bagus atau tidak, tata guna lahannya seperti apa, rencana lokasinya bagaimana, topografi dan geografinya seperti apa, lalu ada batasan wilayah studinya seperti apa, ada rencana lokal, ya, rencana lokasi pengambilan sampel. Sementara itu juga harus ada riwayat hidup. Riwayat hidup buat apa sih? Riwayat hidup ini kita lihat siapa yang menyusun AMDAL, dan juga ada data lainnya tergantung RK dan aturan dari KPA. Berikutnya kita lihat uji fase kegiatan proyek. Nah, dalam uji fase kegiatan proyek ini ada beberapa tahapan. Untuk yang pertama, tahapan kegiatan proyek. Dalam kegiatan proyek pasti kita akan lihat, ya, tahapan prakonstruksi, ya, tahapan konstruksi, dan tahapan operasi, dan juga pasca operasi. Sementara ada kajiannya juga, kajian alternatif. Jadi ketika yang kita rencanakan itu ada perubahan, harus ada alternatifnya. Di sini bisa kita lihat kajian alternatif, yaitu alternatif lokasi proyek, ya. Terus baru jalur-jalurnya seperti apa, jalur pipa atau jalur transmisi, akses jalan masuknya seperti apa, fasilitas pendukungnya seperti apa, ya. Kalau misalnya kita mau buat perumahan, Anda pasti lihat dikelilingi oleh sarana fasilitas lengkap, ada sarana pasar, supermarket, mall, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ada juga kajian alternatif, kita lihat alternatif teknologi yang digunakan apa, ya, prosesnya bagaimana, kapasitas produksinya gimana, dan lain-lain. Lalu juga ada alternatif bahan baku, misalnya tak ada rotan akar pun jadi, misalnya seperti itu, ya. Jadi bagaimana bahan bakunya jika tidak bisa kita pakai atau tidak bisa kita gunakan, ada alternatifnya. Berikutnya uji mutu, ya. Aspek keharusan ini kesesuaian dengan pedoman teknis peraturan dan juga baku mutu. Contohnya misalnya dalam sistematika kerangka acuan AMDAL, apakah telah sesuai dengan peraturan Menteri, ya, Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006, ya. Ini adalah pendahuluan, ada ruang lingkup studi, ada metode studi, dan juga ada pelaksanaan studi. Nah, Kita lihat aspek konsistensi, ya.
aspek konsistensi ya, contohnya ya jenis dampak hipotesis ya. Yang pertama, metode pengumpulan data dan analisa data seperti apa. Jadi metode pengumpulan data itu dan analisa datanya itu harus sesuai dengan apa yang harus dilakukan ya, sehingga apa? Pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan benar. Oke, sebentar saya cek dulu. Baik, silahkan absensi dulu untuk yang pertama, melakukan presensi di kolom komentar. Silahkan melakukan absensi atau presensinya dengan format NIM spasi nama spasi AMD, karena kelas D ya, dari sekarang. Baik, langsung saja ya. Tadi kita lihat aspek konsistensi. Kita mau lihat konsistensi jenis dampak hipotesis seperti apa. Ya, pakai pengumpulan data dan analisa data dan lain-lain. Yang kedua, skala kualitas lingkungan hidup itu harus konsistensi, dan juga metode perakiraan kualitas lingkungan yang akan datang seperti apa. Jadi kita lihat, kita hipotesiskan, kita perkirakan dampak yang terjadi itu apa. Ya, setelah kita melakukan pembangunan di dampaknya di masa yang akan datang. Berikutnya pelingkupan, ya. Pelingkupan aspek relevansi antar jenis dampak dan jenis kegiatan. Jadi kita harus lihat dampak dan kegiatannya seperti apa, harus ada relevansinya. Lalu ada metode relevansi antara metode pengambilan data, analisis data, dan jenis dampaknya. Jadi dalam sini metodenya harus kita merupakan satu kesatuan, sehingga dampak yang atau apa yang kita berikan itu bisa terlihat dengan baik. Oke. Berikutnya aspek kedalaman. Pada metode perakiraan ya, metode perakiraan dan dampak penting, yang satu aspek kedalamannya metode yang digunakan apa? Menggunakan formal atau analogi. Ya, yang kedua, apakah ada simulasi pemodelan ya dalam AMDAL tersebut. Yang ketiga, skala kualitas lingkungan, apakah ada referensi bakunya. Jadi lebih baik disarankan agar ada referensi bakunya dalam skala kualitas lingkungan. Lalu ada kepentingan dampak, apakah itu komprehensif atau tidak. Nah, kemudian ini harus kita ketahui sistematika kajian analisis AMDAL. Ya, sistematikanya adalah pendahuluan. Di pendahuluan ada ini kajian analisisnya ya, ada latar belakang, tujuan dan manfaat, dan juga ada peraturan-peraturan. Sementara di bagian lingkungan hidup ya, ruang lingkup ada lingkungan RK dan alternatifnya, ada juga lingkungan RLA, ada pelingkupan, ada proses terdiri hasil, dampak hipotesis, dan juga batas wilayah. Metode studi. Nah, metode studi ini merupakan pengumpulan dan analisis data, perakiraan dampak penting, dan juga evaluasi dampak penting. Ini ada dalam metode studi ya, pengumpulan analisis data, perakiraan dampak penting, dan evaluasi dampak pentingnya. Lalu ada pelaksanaan studi. Pelaksanaan studi adalah pemakarsa siapa, penyusunnya siapa, nanti kita akan bahas, biaya studinya ya, biaya presentasi distribusi, dan juga waktu studi, dan tentunya harus ada daftar pustaka. Sementara dalam sistem kajian analisis data ada juga lampiran. Lampirannya adalah perizinan terkait ya, penjelasan rinci, proses pelingkupan, pengumuman studi AMDAL, butir-butir penting hasil konsultasi, dan juga hasil diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat. Jadi apa? Ketika kita membuat proyek harus duduk bersama, melakukan diskusi atau sharing session agar proyek kita bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mendengarkan dari dua arah. Oke. Pihak-pihak yang terkait adalah misalnya masyarakat yang berkepentingan dan pengolahan data, hasil konsultasi, foto-foto dari rona lingkungan hidupnya juga. Lalu ada CV personil penyusunan AMDAL. Ini merupakan surat pernyataan bagi kita ya, personil yang benar-benar melakukan penyusunan yang ditandatangani di atas materai dan kopi sertifikat pelatihan AMDAL. Jadi orang yang melakukan ini penyusunan AMDAL harus yang tersertifikasi. Ya, dan juga harus ada dilampirkan peta ya, lokasi ya, bagaimana BWS-nya, dan rencana pengambilan sampelnya. Nah, saya kasih tugas untuk Anda semuanya. Jadi tugasnya supaya Anda lebih mengerti materi kita hari ini, ya tugasnya adalah carilah sistematika kerangka acuan AMDAL berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006. Oke. Ini saya tunggu ya, saya tunggu sampai jam 1 siang hari ini. Oke, silahkan dikirimkan melalui file assignment yang ada ya. Nanti saya buat di file, saya buat folder khusus untuk ini. Oke,
Baik, nanti juga pertanyaan dan diskusi kita lakukan di Teams. Oke, mungkin untuk penjelasan hari ini saya cukupkan dulu. Nanti kita masuk ke Teams, kita akan melakukan diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di Teams. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.